Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas besar mata kuliah komputasi awan, yaitu Docker. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok, dimulai dari saya. Nama saya Oklandia. Nama saya Farah Nabilah. Saya Sanfali Nugraha. Saya Rizky Zaki Zulkarnain. Baik, jadi di sini Docker itu bekerja dengan memanfaatkan Docker Engine yang berjalan di atas sistem operasi host. Ketika aplikasi dijalankan, Docker tidak membuat sistem operasi baru untuk setiap aplikasi, melainkan hanya membuat kontainer yang berisi aplikasi beserta dependensi yang dibutuhkan. Semua kontainer berbagi kernel dari sistem operasi host yang sama, sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien. Melalui mekanisme ini, beberapa aplikasi dapat berjalan secara bersamaan dan terisolasi satu sama lain tanpa saling mengganggu. Dibandingkan dengan pendekatan virtual machine yang mengharuskan setiap aplikasi memiliki guest operation system sendiri di atas hypervisor, Docker mampu mengurangi kebutuhan memori, penyimpanan, dan waktu startup. Oleh karena itu, Docker menjadi solusi yang lebih ringan, cepat, dan efisien untuk pengembangan serta deployment aplikasi modern. Nah, di sini alasan menggunakan Docker. Di sini ada 4. Yang pertama itu ada one or more file missing. Standardized installation, yaitu Docker memungkinkan aplikasi dan seluruh dependensinya dikemas dalam sebuah kontainer. Dengan demikian, setiap lingkungan memiliki struktur file dan dependensi yang sama, sehingga mengurangi resiko kegagalan aplikasi akibat file yang hilang dan konfigurasi yang tidak lengkap. Yang kedua ada software version mismatch, yaitu perbedaan versi perangkat lunak sering menimbulkan masalah kompatibilitas antara lingkungan, pengembangan, dan produksi. Docker mengatasi masalah ini dengan mengisolasi aplikasi beserta versi perangkat lunak yang dibutuhkan di dalam kontainer, sehingga aplikasi dapat berjalan secara konsisten pada berbagai sistem. Yang ketiga, different configuration setting. Docker memungkinkan konfigurasi aplikasi didefinisikan dan dikelola secara terstruktur melalui image dan environment variables. Hal ini memastikan bahwa konfigurasi yang digunakan pada tahap pengembangan pengujian mampu produksi tetap konsisten dan mudah direplikasi. Lalu yang terakhir, Virtualis OS Environment, yaitu virtual machine atau VM memerlukan sistem operasi tersendiri untuk setiap lingkungan virtual sehingga membutuhkan sumber daya komputasi yang lebih besar dan waktu inisialisasi yang lebih lama. Docker menawarkan alternatif yang lebih ringan karena kontainer berbagi karena sistem operasi host, sehingga penggunaan CPU, memori, dan penyimpanan menjadi lebih efisien. Lalu kemudian ada Docker Container. Yang pertama ada application level virtualis. Lalu di dalamnya ada running multiple apps in isolation dan on top of host OS. Nah, di dalam running multiple apps isolation, setiap kontainer memiliki lingkungan eksekusi yang terpisah, sehingga aplikasi dapat berjalan secara independen tanpa memengaruhi aplikasi lain. Isolasi ini memungkinkan pengguna versi perangkat lunak dan konfigurasi yang berbeda dalam satu host yang sama tanpa menimbulkan masalah kompatibilitas. Lalu ada on top of host OS, Docker berjalan di atas sistem operasi host dan memanfaatkan kernel yang sama untuk seluruh kontainer. Berbeda dengan virtual machine yang membutuhkan sistem operasi tersendiri pada setiap instance, Docker dapat mengurangi kebutuhan sumber daya sekaligus meningkatkan performa dan kecepatan eksekusi. Lalu kedua ada lightweight. Di dalamnya ada just the apps, yang dimana Docker hanya mengemas komponen yang diperlukan oleh aplikasi seperti pustaka atau libraries, runtime, dan konfigurasi pendukung. Pendekatan ini menghasilkan ukuran kontainer yang lebih kecil, proses distribusi yang lebih cepat, serta waktu startup aplikasi yang lebih singkat. Lalu ketiga ada build once, yang dimana ada deploy anywhere dan run anywhere. Dimana di dalam deploy anywhere, image Docker dapat diimplementasikan pada berbagai platform dan infrastruktur, baik lingkungan pengembangan, pengujian, server fisik,
virtual machine maupun layanan komputasi awan. Hal ini mempermudah proses deployment dan mengurangi risiko perbedaan konfigurasi antar lingkungan. Lalu kemudian ada Run Anywhere, di mana aplikasi yang dikemas dalam kontainer Docker dapat dijalankan modifikasi dan Docker tanpa perlu modifikasi tambahan. Kemampuan ini meningkatkan portabilitas aplikasi dan memastikan perilaku aplikasi tetap konsisten di berbagai lingkungan operasional. Lalu kemudian ada Docker Engine, di mana Docker Engine ini berfungsi sebagai komponen utama yang mengelola seluruh operasi Docker, di mana pengguna memberikan perintah melalui Docker Client. Kemudian perintah tersebut diteruskan melalui REST API ke Docker Engine untuk diproses dan dieksekusi. Melalui mekanisme ini, Docker dapat membangun, menjalankan, dan mengelola kontainer secara efisien, serta memastikan aplikasi dapat berjalan dengan konsisten di berbagai lingkungan. Untuk materi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini selanjutnya saya akan masuk ke bagian praktik penggunaan Docker. Setelah sebelumnya eh, membahas konsep dasar Docker, di bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana Docker bekerja dari sisi sistem operasi, lalu bagaimana alur sederhana sebuah aplikasi dijalankan menggunakan Docker. Jadi pada slide host and container ini dijelaskan bahwa Docker tetap membutuhkan dukungan sistem operasi sebagai tempat menjalankan kontainer. Secara umum, Docker paling optimal berjalan di lingkungan Linux karena Docker bisa langsung memanfaatkan kernel Linux untuk mengeksekusi kontainer. Kalau menggunakan Windows, Docker biasanya membutuhkan bantuan WSL2 atau Windows Subsystem for Linux. Jadi Windows tetap bisa menjalankan Docker, tetapi ada lapisan tambahan agar kontainer berbasis Linux dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, pada macOS, Docker Desktop menjalankan Linux VM kecil di belakang layar. VM ini atau virtual machine ini digunakan karena macOS tidak menggunakan kernel Linux secara langsung. Jadi intinya meskipun Docker terlihat berjalan sama di berbagai sistem operasi, cara kerjanya di belakang layar bisa berbeda tergantung host yang digunakan. Next. Setelah memahami lingkungan host dan kontainer, selanjutnya di sini kita masuk ke gambaran alur sederhana menjalankan aplikasi Docker. Di sini ada 4 tahap pertama yaitu start, install, copy, and run. Jadi untuk pertama-tama aplikasi kita membutuhkan basic environment atau sistem operasi dasar, lalu kita menginstal kebutuhan aplikasi misalnya Node.js. Setelah itu file aplikasi akan disalin ke dalam environment tersebut. Terakhir, aplikasi yang dijalankan dengan perintah tertentu, contohnya itu Node.js. Masalah dari cara manual seperti ini adalah hasilnya bisa berbeda di setiap komputer. Misalnya di laptop kita jalan, tapi di server belum tentu sama karena versi software atau konfigurasi environment-nya berbeda. Lalu Docker dapat membantu untuk membungkus semua proses ini ke dalam satu image, sehingga aplikasi bisa dijalankan sebagai environment yang konsisten di berbagai perangkat. Next. Selanjutnya, di tahap create FJS ini, kita membuat file aplikasi sederhana bernama FJS. File ini berisi kode JavaScript sederhana dengan perintah konsol Hello World. Tujuan dari contoh ini adalah untuk menunjukkan bahwa aplikasi tidak harus kompleks terlebih dahulu karena kita mulai dari program yang sederhana supaya alur Dockernya kita lebih mudah dipahami. Jadi ketika file ini dijalankan menggunakan Node.js dan terminal akan menampilkan output Hello World. File FJS ini nantinya akan menjadi file utama yang dimasukkan ke dalam Docker image. Jadi Docker akan membawa source code aplikasi ini bersama environment yang dibutuhkan agar aplikasi bisa berjalan. Next. Setelah file FJS dibuat, langsungnya file dulu. Jadi di ini kita melakukan verifikasi dan bahwa dibuat dengan benar sebelum dimasukkan. Tetapi caranya itu sederhana yaitu dengan perintah terminal akan menampilkan output seperti output yaitu Word. Tapi menurut kami penting dalam kontainer harus memastikan dulu bahwa aplikasinya itu tidak. Oke, selanjutnya di sini ada Windows Features. Jadi Windows Feature ini adalah fitur bawaan Windows yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan sesuai kebutuhan. Nah, ada beberapa fitur penting untuk Docker. Yang pertama itu ada containers. Containers ini adalah memungkinkan Windows menjalankan kontainer. Lalu ada Hyper-V. Hyper-V adalah virtualisasi yang dibutuhkan Docker Desktop. Jadi kalau misal kita download Docker Desktop, kita membutuhkan Hyper-V. Lalu ada .NET Framework.
.NET Framework ini adalah runtime untuk aplikasi berbasis .NET. Untuk mengaktifkannya itu kita bisa ke control panel, ke program, lalu turn Windows features on or off. Next. Oke, di sini tahapan untuk create Docker file. Docker file ini adalah konfigurasi yang berisi instruksi untuk membangun Docker image. Nah, langkah pertama adalah file ini tuh berisi suatu instruksi untuk membangun sebuah image. Jadi kita menggunakan base image Node Alpine yang ringan. Lalu nanti kita salin file aplikasi ke dalam kontainer. Nah, di sini ada kodenya, yaitu ada from Node titik dua Alpine copy titik slash app dan node app slash app.js. Jadi penjelasannya itu from Node Alpine itu artinya kita menggunakan base image Node.js versi Alpine. Lalu yang kedua itu copy dot slash app itu adalah kita tuh menjalin semua file dari directory lokal ke folder dot slash app di dalam kontainer. Lalu tinggal kita jalankan menggunakan command run node slash app slash app.js. Jadi kita bakal menjalankan file app.js-nya menggunakan .js. Next. Lalu selanjutnya di sini ada komen untuk build Docker image. Jadi perintah ini tuh digunakan untuk membangun Docker image dari Docker file yang sudah dibuat tadi. Penjelasan perintahnya itu yang lain eh, paling pertama itu adalah Docker build. Docker build itu perintah untuk membuild suatu image. Dash T coba dash hello itu artinya memberikan nama atau tag pada image dengan nama coba hello. Nah, titik ini menunjukkan lokasi dokter file berada di directory saat ini, jadi tidak membuat directory baru. Next. Nah, di sini untuk mengecek status dari Dockernya, di sini tuh perintahnya adalah Docker image ls. Nah, Docker image ls ini nanti bakal menampilkan daftar semua Docker image yang tersedia di lokal, termasuk nama, tag, image ID, waktu dibuat, dan ukurannya. Next. Lalu selanjutnya adalah run Docker image. Komen ini adalah untuk menjalankan kontainer dari image yang sudah dibuild. Jadi misalnya kita mempunyai suatu image, tinggal dijalanin ulang menggunakan Docker run. Docker run ini komen pertamanya itulah Docker, lalu run, lalu nama image-nya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh tuh. Baik, selanjutnya ada cek Docker proses dengan kode Docker PS strip A, yaitu digunakan untuk menampilkan seluruh kontainer Docker, baik yang sedang berjalan maupun yang sudah berhenti. Next. Selanjutnya ada interact Docker run strip it Alpine yang digunakan untuk menjalankan kontainer Alpine Linux secara interaktif sehingga pengguna dapat langsung berinteraksi melalui terminal. Next. Selanjutnya ada other Docker commands. Saya lanjut aja langsung ke Docker top, yaitu menampilkan proses yang sedang berjalan di dalam kontainer. Selanjutnya Docker start menjalankan kontainer yang sedang berhenti. Lalu ada Docker stop menghentikan kontainer yang sedang berjalan. Lalu ada Docker pause menjeda sementara semua proses dalam kontainer. Lalu yang terakhir ada Docker RM menghapus kontainer yang sudah tidak digunakan. Next. Lalu yang terakhir ada Docker Hub, adalah layanan repositori online yang digunakan untuk menyimpan, berbagi, dan mengunduh Docker image. Fungsi utamanya menyediakan ribuan image siap pakai, lalu memudahkan distribusi dan berbagi image Docker, lalu yang terakhir mendukung repositori publik maupun privat. Next. Sekian, terima kasih banyak. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.